Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai thumbnail, kali ini saya mau bahas sepak bola Malaides yang saya beri gelar Triple P. P yang pertama adalah pengecut, yang kedua penipu, yang ketiga pecundang. Sebelum kita membahas, mari kita lihat dulu sebuah keakraban yang mungkin akan sulit untuk dipisahkan. Ramai bahagian Tuhan kurniakan Raja kita selamat bertahta. Ramai bahagian Tuhan kurniakan Raja kita selamat bertahta. Sebelum kita benar-benar masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya ingin mengucapkan selamat kepada tim nasional badut, yaitu tim nasional Malaides. Atas prestasinya, prestasi yang sangat membanggakan, yaitu Malaides U23 mampu menahan imbang tim nasional Indonesia U23 pada Piala AFF U23 tahun 2025. Meski Indonesia turun tanpa 7 pemain terbaiknya karena tidak dipanggil, karena memang dibiarkan berada di klubnya, jadinya Indonesia mampu ditahan imbang 0-0 oleh timnas Malaides U23. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi Malaides. Padahal sebenarnya sangat ironi karena Malaides U23 wajib menang dengan selisih 2 gol. Tapi yang terjadi malah Malaides U23 bermain bertahan. Malaides U23 parkir bus. Sungguh suatu strategi yang aneh. Walaupun sebenarnya kita semua tahu bahwa tidak masalah bagi mereka tidak lolos ke semifinal AFF U23. Yang penting tidak kalah dari Indonesia U23. Walaupun saya pikir itu sesuatu yang salah, tapi ya seperti itulah Malaides. Mereka bangga meski hanya bisa sekedar menahan imbang tim nasional Indonesia. Karena kelucuan tim nasional Malaides inilah makanya mereka digelar tim nasional badut. Dan tentu saja cara terbaik untuk menghormati badut adalah dengan menertawakannya. Seperti yang telah diungkapkan di awal, bahwa kali ini kita membahas tentang Triple P yang kita sematkan kepada tim nasional Malaides. P yang pertama adalah pengecut. Mengapa tim nasional Malaides dikatakan pengecut? Indikator pertamanya adalah Malaides menolak ajakan Erick Thohir untuk bertanding pada FIFA Matchday September ini. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa tim nasional Malaides akan mengikuti turnamen yang lebih bergengsi daripada sekedar melawan tim nasional Indonesia. Meskipun pada saat itu belum ada yang tahu turnamen apa atau pertandingan apa yang akan dijalankan oleh timnas Malaides. Satu hal yang pasti, FAM dan pelatih timnas Malaides yaitu Peter Sklamoski menolak untuk bertanding dengan tim nasional Indonesia. Indikator yang kedua adalah Malaides mundur dari Piala KAFA. Nah, setelah menolak bertanding dengan tim nasional Indonesia, ternyata Malaides menyatakan bahwa tim nasional mereka akan mengikuti Piala KAFA. Setelah mereka diterima untuk menjadi peserta di kejuaraan tersebut, tapi akhirnya tim nasional Malaides
dengan sengaja menyatakan mundur dari kejuaraan Piala KAFA. Padahal menolak ajakan bertanding dari Indonesia, alasannya adalah karena ingin mengikuti Piala KAFA. Ternyata di Piala KAFA pun juga mundur dengan alasan tidak dilaksanakan pada FIFA Matchday. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita lihat jadwalnya, itu hanya tanggal 29 Agustus lah pertandingan Malaides yang tidak sesuai dengan jadwal FIFA Matchday, yaitu pertandingan melawan Tajikistan. Lalu pertandingan melawan Iran dan melawan Afghanistan itu memang berada di masa FIFA Matchday. Jadi sebenarnya alasan yang menyatakan bahwa Malaides mundur dari Piala KAFA karena jadwal tidak sesuai dengan FIFA Matchday sesungguhnya tidak benar. Karena sejak awal pun FAM sudah mengetahui bahwa satu pertandingan tidak dilaksanakan di FIFA Matchday. Sedangkan dua pertandingan lagi, yaitu melawan Iran dan Afghanistan, itu dilaksanakan pada masa FIFA Matchday. Tapi walaupun begitu, tetap saja FAM menyatakan bahwa tim nasional Malaides mundur dari Piala KAFA, dan itu sangat mengecewakan panitia dan Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah. Lalu indikator ketiga yang semakin menampakkan bahwa timnas Malaides ini adalah timnas pengecut, yaitu ketika Malaides U23 bertemu dengan Indonesia U23. Di pertandingan tersebut, Malaides U23 akan lolos ke semifinal jika menang dengan selisih 2 gol. Tapi yang terjadi malah Malaides U23 bermain bertahan. Malaides U23 parkir bus. Aduh, ini strategi apa ya? Harus menang 2-0 kok malah bertahan. Akhirnya Indonesia yang menyerang, seolah-olah Indonesia yang cari gol. Nah, di situ sangat-sangat terlihat bahwa tim nasional Malaides tidak berani untuk melawan Indonesia. Timnas Malaides pengecut, tidak berani meladeni permainan timnas Indonesia. Jadi untuk P yang pertama, yaitu pengecut. Mengapa timnas Malaides dikatakan timnas pengecut? Indikator yang pertama adalah menolak ajakan bertanding dari tim nasional Indonesia. Lalu indikator yang kedua adalah mundur dari Piala KAFA. Dan indikator yang ketiga adalah bermain bertahan saat seharusnya mereka bermain menyerang. Nah, 3 indikator itu sudah bisa kita jadikan alasan bahwa tim nasional badut ini, yaitu tim nasional Malaides, adalah tim nasional pengecut. Lalu P yang kedua adalah penipu. Nah, kenapa saya katakan timnas Malaides ini timnas penipu? Karena proses naturalisasi pemain mereka yang katanya pemain keturunan tidak dilakukan secara transparan. Proses naturalisasi ini terkesan ditutup-tutupi. Nah, sesuatu yang ditutup-tutupi itu akan membuat semakin penasaran. Makanya warga ASEAN banyak yang bertanya, mengapa FAM tidak membuka secara gamblang mengumumkan kepada seluruh warga ASEAN, warga dunia, tentang dari mana garis keturunan pemainnya. Tentunya FAM merasa keberatan jika dikatakan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan mereka ini tidak sah atau tidak benar. Tapi di saat yang bersamaan, FAM juga tidak memberi penjelasan yang bisa diterima oleh netizen dan warga ASEAN lainnya. FAM malah memilih diam dan membiarkan permasalahan ini berlarut-larut. Berbeda dengan Indonesia yang sebelum proses naturalisasi dilaksanakan justru sudah diumumkan lebih dulu. Jadi masyarakat bisa mencari tahu dari mana asal-usul pemain keturunan yang akan dinaturalisasi.
Sedangkan Malaides tidak tahu siapa yang mau dinaturalisasi, tapi tiba-tiba sudah muncul nama dan akhirnya tidak diketahui dari mana asal-usul keturunan Malaidesnya. Indikator kedua bahwa timnas Malaides itu penipu adalah mereka tidak mengizinkan para pemain keturunannya yang katanya pemain keturunan ini untuk melakukan wawancara dengan media-media, baik itu dari media Malaides ataupun media-media di luar Malaides. Jika FAM mengizinkan para pemain yang katanya keturunan ini untuk diwawancarai, tentunya para wartawan bisa menanyakan langsung kepada pemain dari mana asal-usul mereka dan apakah masih ada keluarga mereka di Malaides ini. Tentunya jika ditanya langsung, kan mereka bisa menjelaskan. Nah, penjelasan dari mereka itu pastinya akan menenangkan gejolak atau menenangkan pemikiran-pemikiran yang selama ini menganggap bahwa proses naturalisasi ini tidak jelas. Jadi, timnas Malaides dikatakan penipu adalah karena FAM tidak mau menjelaskan tentang pemain keturunannya, dan yang kedua, pemain keturunan pun tidak mau diwawancarai untuk menjelaskan dari mana asal usulnya. Untuk melengkapi triple P ini, maka P yang ketiga adalah pecundang. Pecundang ini merupakan manifestasi dari rangkaian alasan-alasan yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebutlah saya berani menyimpulkan bahwa sesungguhnya tim nasional Malaides ini adalah tim nasional pecundang. Jadi sudah jelas di sini bahwa triple P yang saya maksud adalah pengecut, penipu, dan pecundang. Kedepannya, jika saya mengatakan tim nasional Mr. Triple P, yang saya maksud adalah tim nasional Malaides. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.